Aku kadangkala perhitungan saat ingin sedekah, atau saat ada proyek-proyek kebaikan, kemudian menyita banyak waktu istirahat, sampai merasa lelah yang tak berkesudahan. Yah, aku malah mengoceh tak karuan. Merasa ada rasa rugi yang terpendam, hartaku, ragaku, dan waktuku tersita. Tiba-tiba ada kabar tentang dia di masa lalu. Seorang pemuda Quraisy yang tampanan kaya raya, pula berbudi luhur, yang setiap berjalannya selalu menjadi perhatian para gadis. Kemudian, dia berubah menjadi macam gelandang yang terlihat menyedihkan. Kala itu, sekitar 14 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, lahirlah dia. Orang-orang Madinah saat itu yang pertama kali melihatnya akan mengatakan bahwa dia bagi lelaki dari kalangan penduduk surga. Ya, Mus'ab bin Umair. Dia dibesarkan di lingkungan jahiliyah. Namun Allah beri cahaya di hatinya. Hingga ia mulai berpikir tentang banyaknya kekeliruan, banyaknya penyimpangan dalam pola hidupnya yang dikelilingi kemewahan. Pun karena mulai merebaknya dakwah Rasulullah dari mulut ke mulut, lantas menyita perhatiannya. Akhirnya, ia mendatangi Rasulullah secara pribadi di Darul Arqam. Hingga atas setiap penjelasan yang disampaikan Rasulullah, dalam waktu singkat, Mus'ab memantapkan diri masuk Islam. Ya, diam-diam ia memeluk Islam. Atmanya memantapkan diri menghindari hal-hal yang berbau kemewahan, menjauhi kebiasaannya yang selalu bersolek, hingga ia bertekad untuk semakin mendalami ajaran Islam. Sungguh, ia tak gentar apabila para Quraisy mengetahui keislamannya. Namun lain lagi saat ibundanya yang mengetahui kabar ini. Ia amat khawatir perihal itu, karena ia yakin ibundanya akan amat menentang. Maka benarlah, sampailah pada waktu di mana berita keislamannya sampai pada keluarganya. Amarah ibundanya meluap berapi-api dengan tanpa tapi. Ibunya mencari banyak cara supaya anak kesayangannya ini meninggalkan ajaran agama Islam. Namun ternyata tetap tidak membuat keteguhan hati Mus'ab goyah. Akhirnya, keluarganya, ibundanya yang dahulu amat menyayanginya, yang amat memanjakan Mus'ab, dengan rasa amarah yang bergejolak, mengurung, memperlakukan buruk, menyiksa, hingga mengusir Mus'ab bin Umair. Maka keluarlah Mus'ab meninggalkan kasih sayang orang-orang yang selama ini membesarkannya. Keluarlah Mus'ab meninggalkan kemewahan yang selama ini menaunginya. Keluarlah ia meninggalkan kenikmatan dunia yang selama ini dirasakannya. Suatu hari dikisahkan, Mus'ab muncul dalam kondisi badan kurus kering dan pakaian lusuh compang-camping. Ia melewati masjid, kemudian menyapa Nabi dan para sahabat. Sang pemuda tampan itu telah menjadi gelandangan, membuat setiap orang yang melihatnya akan kasihan. Pun Rasulullah, beliau sampai menangisi kondisi Mus'ab yang rela menjual dunianya demi akhirat. Pula memuji atas keputusannya meninggalkan segalanya demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan pernah berkata, katanya, dahulu saat bersama orang tuanya, Mus'ab adalah pemuda Mekah yang paling harum. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, keadaannya pun berubah. Kulihat kulitnya pecah-pecah, mengelupas dan tertati-tati hingga tak mampu berjalan. Namun menakjubkannya, Mus'ab tetap menjadi sahabat Rasulullah yang turut serta, tak gentar memperjuangkan agama Allah. Ia memiliki kesan luar biasa di mata umat Islam, bahkan menjadi salah satu dari pelopor hadirnya peradaban Islam. Ya, ialah juru dakwah yang diutus Rasulullah untuk menyebarkan agama di kota Madinah, hingga kota itu dipenuhi muslim dan menjadi tujuan hijrah. Tidak hanya itu, aku makin ditampar oleh jejak amalan dakwahnya yang penuh pengorbanan. Mus'ab adalah pemegang panji Rasulullah saat perang Uhud berkecamuk. Ia tampil gagah melindungi Rasulullah sampai pihak musuh mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah, hingga ditebaslah kedua tangan Mus'ab dan dibantailah ia habis-habisan. Ia adalah pemuda yang banyak dikenang oleh para sahabat. Bahkan ketika umat Islam telah memasuki masa kejayaan, Abdurrahman bin Auf pun masih teringat sosoknya sampai kemudian jatuhlah air matanya, mengingat begitu mulianya seorang Mus'ab. Demikianlah sahabat, kisah tentang dia yang membuatku malu, hingga atmaku seakan memberikan banyak tanya beruntun kepadaku apa yang telah aku persembahkan untuk agamaku. Kurasa hanyalah keluh kesah karena merasa lelah di jalan dakwah dan perasaan rugi yang kian hari kian menggemuk.
Sahabat, sungguh dakwah adalah amalan mulia, dan makin mulia suatu amalan, maka makin banyak rintangan dan cobaan yang menghampiri. Maka bersabarlah diiringi rasa syukur atas ketentuannya, karena telah menjadikan kita sebagai muslim pengemban amanah dakwah.